Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Kurniadin Abdul Latif. Pada kesempatan ini kita semua sama-sama belajar bagaimana melakukan instalasi serta konfigurasi terkait dengan NFS atau Network File System. Jadi apa sih gunanya NFS ini? Salah satunya itu terkait dengan sharing file. Jadi dari satu komputer ke komputer lain itu bisa sharing menggunakan jaringan. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ya, langsung saja kita simak tutorial kali ini. Jadi pada kesempatan ini kita menggunakan dua sistem operasi. Di sini saya menggunakan dua sistem operasi CentOS. Saya kasih nama CentOS 7 dan CentOS 7 versi 2. Artinya sebenarnya sama-sama CentOS-nya. Cuma saya buatkan dua komputer atau dua virtual machine. Oke, kemudian kita jalankan kedua sistem operasi ini atau kedua kedua klien dari VirtualBox ini atau host dari VirtualBox. Kita jalankan. Oke. Jadi ini sudah jalan CentOS 7 yang menjadi servernya, kemudian CentOS 7 versi 2 ini yang menjadi kliennya. Di sini sudah muncul. Di sini kedua sistem operasi ini atau virtual machine ini kita lakukan pengecekan IP terlebih dahulu. If config. Oke. Di sini kita sudah mendapatkan informasi terkait dengan IP, itu 192.168.100.4. Kemudian sudah kita dapatkan. Kemudian kita beralih ke CentOS 7 versi 2. If config. Di sini kita sudah mendapatkan informasi kira-kira berapa IP-nya. IP-nya 192.168.100.5. Berarti dia sudah berada dalam satu kelompok jaringan. Oke, berarti kita kembali lagi ke server. Jadi kita konfigurasi dulu terkait dengan servernya. Oke, kita clearkan. Kemudian kita buat di sini. Pertama kita install sudo yum install firmware install NFS utils. Di sini sebenarnya panjang proses instalasinya. Kebetulan pada saat instalasi sistem operasi saya sudah mencentang terkait dengan ini sehingga tanpa diinstal ulang pun dia sudah tersedia dalam sistem operasi ini. Kemudian kemudian kita membuat folder. Jadi saya akan membuat folder pada home ini ls, kemudian pada folder kim. Kita sudah masuk ke folder kim, kemudian saya buat folder di sini, folder yang akan di-sharing. Contoh sini cd di bagian dokumen. Documents.
Kemudian sini saya langsung beralih supaya tidak capek-capek saya gunakan sudo terus, saya langsung pindah ke mode root. Kemudian sini kita membuat mkdir file sharing, atau saya pakai nama sendiri Kurniadin. Kita ls dulu, rm dir Kurniadin. Jadi kita buat ulang mkdir Kurniadin. Di sini sudah muncul folder Kurniadin. Nanti di folder ini kita akan isi file. Coba contoh sini, cd Kurniadin, kemudian kita buat touchadin.txt. Ini isi file dari si Kurniadin tadi, folder Kurniadin. Kemudian kita mundur kembali ke home atau ke kim. Oke, kita clear. Saya lupa tadi cd cd dokumen cd. Kemudian di sini kita lakukan chmod modifikasi 755 untuk oke, sudah. Kemudian selanjutnya kita akan membuat sebuah perintah untuk konfigurasi sharing terhadap dokumen atau folder yang telah disediakan, yaitu tadi berupa Kurniadin. Kemudian di sini nano etc. Jadi kita membuat sebuah atau menulis sebuah perintah di sini, nano etc export. Di sini ini isinya sebenarnya kosong, cuma tadi sudah terisi. Kita isi dengan folder tadi, home, kemudian ada di kim, kemudian documents, kim documents, kemudian Kurniadin. Kemudian kita ngambil IP tadi 19. Sebenarnya bisa kita pakai bintang untuk semua IP-nya, tapi untuk lebih spesifiknya kita pakai IP saja dalam rentan kelompok yang sama, 192.168.100.0/24. Kenapa titik 0? Karena dia merupakan IP atau kelompok jaringan yang sama. Jadi artinya itu semua dalam naungan kelompok jaringan ini bisa mengakses folder Kurniadin ini. Oke, maka dari itu /24 kemudian kita lakukan rw di sini atau write dan write. Kemudian synchrons, kemudian no root, squash,
kemudian juga no al squash. Nah, jadi kita ngisi no al squash. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi isinya ini merupakan lokasi file tadi, home, Kim, documents, Kurniadin, kemudian IP networknya, IP kelompok jaringan, kemudian ini. Sorry. Oh, salah. No. Oke, no root. Oke, kemudian Ctrl O write-nya, kemudian oke, Ctrl X. Jadi kita cek kembali RTC export. Nah, jadi ini isinya tadi home Kim dokumen kualitas 1968 status 024 write dan write sinkron no root squash dan no root al squash. Oke, selanjutnya setelah itu kita lakukan aktifkan NFS servernya dengan cara systemctl start NFS server. Jadi kita aktifkan servernya. Oke. Untuk memastikan kita bisa ngecek kembali statusnya sistem. Nah, tinggal kita ganti dari sini jadi status. Oke. Nah, di sini sudah aktif. Kemudian kita clear. Selanjutnya kita melakukan export. Anda perlu pakai sudo lagi. Export fs min r. Apa maksudnya ini? Jadi ini untuk melakukan verifikasi hasil pembuatan file sharing tadi atau folder sharing tadi. Jadi kita lakukan jadi export fs. Kemudian kita enter. Setelah itu bisa kita lakukan sini show mount localhost. Jadi kita meriksa menampilkan mount dari localhost dari komputer ini. Kita cek, oh ternyata export list untuk localhost ini dia sudah membagikan folder home Kim documents Kurniadin melalui IP ini atau pada kelompok jaringan ini. Oke. Kemudian selanjutnya kita konfigurasi juga firewall untuk memastikan dan mengizinkan layanan NFS ini bisa diakses oleh komputer lain. Nah, dengan cara kita melakukan perintah firewall cmd kemudian permanent kemudian zona public. Jadi kita zonanya itu public, kemudian add service mount ready. Nah, jadi kita mengizinkan layanan mount tadi itu pada zona public. Kemudian enter.
Oke, berarti ini warning ini menyatakan bahwa sudah siap sebelumnya itu. Kemudian ini juga kita ganti juga terkait dengan service NFS-nya. NFS-nya, nah, supaya network file system itu bisa dimanfaatkan. Nah, sama juga NFS-nya juga sudah ready juga. Sebelumnya sudah saya coba. Kemudian selanjutnya kita juga aktifkan dengan cara kita lakukan reload. Kita lakukan reload. Oke, sudah sukses. Nah, setelah itu jika sudah sukses berarti kita pindahkan ke komputer klien. Jadi kita pindah ke komputer klien, kemudian masuk ke komputer klien, kita masukkan password. Oke, jadi kita bisa mengakses. Di komputer klien ini harus juga terinstall yang namanya NFS tadi dengan cara sudo tidak perlu ya, kita pindah dulu di sebagai root sudo su. Oke, kita masukkan password, oke. Setelah masukkan password berarti kita lakukan install yum min ie. Nah, install NFS utils. Nah, sebenarnya pada saat proses install juga saya tadi sudah melakukan mencentang aplikasi terkait juga dengan ini, sehingga di sini sudah terinstall, sudah install. Oke, nah, di sini sudah terinstall juga, sudah ready, sudah siap. Jadi kita clear kembali. Kemudian selanjutnya kita ngecek nih show mount. Jadi kita ngecek hasil mount tadi, hasil sharing tadi dengan cara show mount min e. Tapi kita masukkan IP-nya, jadi kita melihat mount dari IP yang IP server 192.168.100.4. Nah, kita ngecek apakah dia sudah melakukan sharing file atau belum. Nah, kita cek dengan cara show mount min e 192.168.104. Nanti itu IP servernya. Kemudian kita cek. Ada beberapa kesalahan di sini. Show mode, kira-kira apa yang salah ini? Show mode 192.100.4. Kita cek dulu tadi terkait dengan NFS-nya, sistem
ctl status, atau kita lakukan restart dulu, nfs Jadi kita coba kembali dulu, kemungkinan ada kesalahan di bagian servernya. Nah, kita tambahkan satu di sini layanan terkait dengan rpc bind. rpc bind. Oke, kita reload kembali. Oke, kemudian kita pindah ke yang kedua. Kita mount kembali. Nah, di sini sudah muncul export list dari IP 192.168.100.4. Nah, ini isinya sebagaimana yang telah di-share oleh si server tadi. Nah, sama. Nah, inilah yang ada di export tadi, file export tadi. Nah, berarti sekarang kita ngecek df min h, yang artinya kita melihat disknya yang sudah muncul. Belum muncul, sorry, belum kita lakukan mounting ke server kliennya. Tadi baru kita ngecek ternyata ada hasil mounting. Sekarang berarti kita memasang atau mounting ke kliennya dengan cara kita buat dulu foldernya tadi. Buat dulu folder di mana folder tempat kita menyimpannya dengan cara kita mkdir. Kemudian kita simpan di sini saja, mount, kemudian kita simpan di nfs atau ya nfs server. Ini sebenarnya nfs server ini nama penamaan kita saja, jadi terserah mau ngisinya apa dan sebagainya. Oke, sudah kita buat. Kemudian kita lakukan mount 192.168.100.4. Nah, jadi kita mount atau kita ngambil tadi dari 100.4 ini. Dengan isi filenya tadi itu home kim documents kemudian apa tadi, documents Kurniadin. Oke, Kurniadin. Ini yang kita ambil, kemudian spasi, kemudian kita pindahkan kemana file tersebut, atau kita tambahkan kemana. Berarti kita tambahkan ke file yang baru kita buat tadi, mnt atau mount, kemudian nfs server, kemudian kita enter. Nah, sudah selesai. Kemudian baru kita ngecek apakah sudah masuk belum di disk kita atau hasil partisinya. Kita cek df min h. Di sini sudah masuk IP tadi, filenya tadi.
mungkin 20 giga dan sebagainya. Sudah masuk, berarti proses sharing sudah berhasil dilakukan. Nah, selanjutnya kita ngecek file tadi yang telah kita buat dengan cara cd mnt kemudian nfs server. Nah, kita cek ls, oh ternyata ada nih adin.txt sebagaimana sebelumnya file yang di sharing di sini. cd kurniadin ls ini ada adin.txt. Kemudian bagaimana lagi kita coba menambah, apakah ada perubahan di klien atau tidak. Coba touch kurniadin.txt contoh. Oke. Kemudian kita ngecek di kliennya. Kita ngecek di klien. Oke. Kita cek lagi ls. Nah, sudah ada sama namanya seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu cara melakukan konfigurasi, instalasi dan konfigurasi terkait dengan NFS atau Network File System. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.